Aku kenal dia waktu ikut lomba antar sekolah yang diadakan di kota. Saat itu aku ikut lomba desain poster digital mewakili sekolah, sedangkan dia ikut lomba ilmu pendek. Kita pertama kali ngobrol pas sesi pembukaan, kebetulan duduknya bersebelahan. Awalnya cuma saling sapa, tanya asal sekolah, dan basa-basi soal lomba. Tapi entah kenapa, dari awal banget aku udah ngerasa nyambung. Cara dia ngomong, caranya dengerin, dan caranya nanya balik itu bikin aku nyaman banget. Biasanya aku butuh waktu lama buat akrab sama orang, tapi sama dia beda. Rasanya kayak ngobrol sama temen lama yang udah kenal dari kecil. Setelah acara lomba selesai, kita gak langsung pisah. Dia minta kontak aku, katanya mau tukeran ide soal desain dan ideo. Aku kasih akun Instagram aku, dan dari situ kita mulai sering teman. Awalnya cuma saling komentar soal hasil karya masing-masing, terus lama-lama jadi ngobrol soal hal pribadi. Dari obrolan random soal ilmu aurit, makanan kesukaan, sampai cerita tentang guru killer di sekolah masing-masing. Gak sadar, kita jadi sering banget chatting, bahkan sampai larut malam. Beberapa minggu setelah lomba, dia ngajak ketemuan lagi. Bukan untuk hal formal, cuma sekadar nongkrong bareng di taman kota sambil beli es krim. Aku sempat ragu mau datang atau enggak, karena agak takut ketemu orang baru di luar sekolah. Tapi karena udah lumayan deket lewat chat dan aku juga ngerasa dia bukan tipe cowok aneh-aneh, akhirnya aku setuju. Dan ternyata, pas ketemu langsung, perasaan nyamannya makin kuat. Kita ngobrol kayak udah kenal lama. Gak ada rasa canggung sama sekali. Malah aku jadi ketawa lepas, sesuatu yang jarang aku lakuin kalau lagi sama orang baru. Sejak saat itu, hubungan kita makin intens. Kita mulai video call tiap malam sebelum tidur. Kadang cuma ngobrol 15 menit, kadang bisa sampai 1 jam lebih. Tapi anehnya, aku gak pernah bosen. Dia juga selalu ngingetin aku buat belajar, ngerjain tugas, dan tidur cukup. Dia perhatian banget. Kalau aku ngeluh capek sekolah, dia selalu nyemangatin. Kadang kirim voice note lucu, kadang bikin meme pakai oto aku yang dikasih stiker aneh-aneh. Aku juga jadi suka ngirimin dia gambar doodle buatan aku sendiri. Rasanya kayak punya sahabat yang bisa jadi pacar juga. Meskipun kita beda sekolah dan beda kota walaupun gak terlalu jauh, cuma 1 jam naik angkot tapi kita sepakat buat ngejalanin hubungan ini serius. Kita berdua saling janji buat saling percaya dan gak main-main. Emang susah sih, karena banyak yang gak ngerti gimana rasanya pacaran jarak jauh walaupun sama-sama masih sekolah. Tapi karena kita udah sama-sama cocok, kita percaya pasti bisa jalanin ini bareng. Apalagi dia juga tipe cowok yang gak banyak drama. Dia gak pernah marah kalau aku sibuk dan telat bales. Sebaliknya, dia selalu ngerti dan bikin aku ngerasa dihargai. Yang bikin aku makin yakin sama dia adalah cara dia ngenalin aku ke dunia kecilnya. Dia pernah ajak aku join Om bareng temen-temennya pas mereka nonton bareng Ilm. Dia juga pernah cerita soal keluarganya, gimana dia deket banget sama adiknya, dan sesekali dia ceritain ke aku kalau ibunya suka masak makanan khas daerah mereka. Meskipun dia belum bilang secara langsung ke orang tuanya kalau dia lagi deket sama cewek dari sekolah lain, tapi dia sering bilang kalau dia pengen suatu saat nanti aku bisa main ke rumahnya, dan dia juga pengen main ke rumahku. Hubungan kita bisa dibilang cukup sehat. Kita gak posesi, gak saling larang-larang, tapi tetap jaga komunikasi. Bahkan, kita punya jadwal belajar bareng lewat video call tiap Sabtu malam. Kita saling buka buku pelajaran, ngerjain soal bareng, dan saling bantu kalau ada yang gak ngerti. Kadang belajar kita lebih banyak ketawanya daripada seriusnya, tapi tetap ada hasilnya. Nilai ulangan aku sempat naik, dan guru di sekolah sampai heran karena aku jadi lebih aktif di kelas.
Padahal ya sebagian besar karena semangat dari dia. Satu hal yang paling aku suka dari dia adalah dia selalu ngedukung aku jadi diri sendiri. Dia gak pernah minta aku berubah, gak pernah nyuruh aku jadi cewek yang kalem atau nurut banget. Dia malah suka kalau aku jadi diri aku yang cerewet, suka gambar di buku catatan, dan sering ngelucu sendiri. Katanya itu yang bikin dia nyaman. Dan buat aku, itu hal yang langka. Karena sebelumnya, aku pernah deket sama cowok yang selalu nyuruh aku berubah supaya sesuai standar dia. Tapi dia beda. Dia bikin aku ngerasa cukup jadi aku sendiri. Waktu ulang tahun aku, dia kirim hadiah kecil lewat kurir. Isinya cuma boneka kecil dan surat tangan, tapi aku bener-bener terharu. Dia tulis surat panjang yang isinya tentang betapa dia bersyukur bisa kenal sama aku, dan janji bakal selalu ada buat aku. Aku baca surat itu berkali-kali, dan tiap baca selalu senyum-senyum sendiri. Aku simpan suratnya di kotak kecil di bawah tempat tidurku, karena menurut aku itu salah satu hal paling manis yang pernah aku dapat dari seseorang. Sejak saat itu, aku makin yakin sama dia. Meskipun kita gak bisa ketemu tiap hari, dan kadang cuma bisa lihat satu sama lain lewat layar, tapi perasaan ini nyata. Aku percaya cinta itu gak harus selalu dekat secara fisik, tapi harus dekat secara hati dan pikiran. Dan sejauh ini, dia selalu jadi orang pertama yang aku cari kalau aku lagi seneng atau sedih. Dia bukan cuma pacar, dia juga sahabat, tempat cerita, dan motivasi buat aku terus maju. Awalnya hubungan kita berjalan lancar dan tenang. Walaupun gak bisa sering ketemu, kita tetap jaga komunikasi dengan baik. Tapi namanya juga pacaran diam-diam, ada aja rasa khawatir yang muncul. Terutama dari aku. Aku sebenarnya belum pernah cerita ke orang tuaku tentang dia. Bukan karena malu atau gak yakin, tapi lebih karena aku tahu orang tuaku bukan tipe yang terbuka soal urusan cinta, apalagi kalau aku masih sekolah. Mereka selalu menekankan pentingnya fokus belajar dulu, nanti urusan cinta bisa nyusul setelah lulus dan kerja. Tapi hubungan ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan, dan aku mulai merasa gak nyaman harus terus sembunyi-sembunyi. Aku jadi sering ngerasa bersalah sendiri tiap kali nyembunyiin obrolan dari dia, nutup-nutupin layar kalau ada orang rumah lewat, atau pura-pura bilang lagi nonton YouTube padahal lagi video call sama dia. Lama-lama aku mikir, kayaknya gak bisa terus kayak gini. Aku pengen suatu hari bisa kenalin dia ke keluargaku, biar mereka tahu kalau dia itu orang baik dan gak macam-macam. Tapi ternyata kenyataan gak semudah itu. Hari itu aku gak sengaja ninggalin di ruang tamu waktu buru-buru ke kamar mandi. Padahal biasanya aku selalu bawa kemana-mana, apalagi kalau lagi ada chat dari dia. Tapi hari itu aku ketinggalan dan belum dikunci. Pas aku balik, ibuku lagi megang HP dan ngelihatin layar. Waktu itu ada chat masuk dari dia yang bilang, kangen kamu hari ini. Jangan lupa makan ya, aku tunggu video call malam. Deg-degan banget rasanya. Aku langsung ngambil sambil senyum kaku dan bilang itu cuma teman. Tapi tatapan ibu aku udah beda. Dingin dan curiga. Malamnya ibu duduk bareng aku di ruang makan dan mulai nanya pelan-pelan. Siapa yang chat tadi, dari sekolah mana, udah berapa lama kenal, kenapa gak pernah cerita? Aku berusaha jawab jujur, walaupun sedikit demi sedikit. Aku bilang dia teman dari lomba antar sekolah, dan kita sekarang deket. Tapi belum sempat aku lanjut cerita, ayah datang dan ikut nimbrung. Begitu ibu bilang kalau aku punya teman cowok yang suka ngechat tiap malam, ekspresi ayah langsung serius. Dia bilang sekarang kamu sekolah buat belajar, bukan buat pacaran. Apalagi sama anak dari luar sekolah. Aku coba jelasin kalau dia anak baik, gak neko-neko, dan justru sering bantu aku belajar juga.
Tapi ayah langsung potong pembicaraan. Dia bilang, gak peduli sebaik apapun cowok itu, aku tetap gak boleh pacaran dulu. Dia juga bilang, kamu itu perempuan, jangan gampang dibujuk rayuan anak laki-laki. Nanti kamu yang rugi. Kalimat itu nyakitin banget, karena mereka belum kenal siapa dia tapi udah ngecap semuanya buruk. Sejak malam itu, aku dilarang pegang malam-malam. Bahkan, jam belajar aku mulai diawasi. Aku mulai kehilangan ruang buat komunikasi sama dia. Aku ceritain semuanya ke dia lewat chat yang aku kirim diam-diam waktu pagi sebelum sekolah. Dia bales panjang banget, bilang kalau dia ngerti dan dia gak akan maksa aku buat ngelawan orang tua. Tapi dari nada chatnya, aku tahu dia juga kecewa. Dia sempat bilang, aku cuma pengen jadi orang yang bisa nemenin kamu, bukan malah dianggap ganggu hidup kamu. Kalimat itu nyesek banget. Padahal kita gak ngelakuin apa-apa yang salah. Kita cuma saling sayang dan berusaha saling dukung dari jauh. Hari-hari setelah itu jadi berat banget. Setiap mau chat harus sembunyi-sembunyi. Video call jadi hal mewah yang susah banget dilakuin. Kadang kita cuma bisa kirim voice note sebentar, itu pun kalau suasana di rumah lagi sepi. Aku mulai sering ngerasa sedih sendiri. Kenapa ya, cinta yang tulus dan gak neko-neko gini justru dilarang? Kita gak pernah pacaran buat gaya-gayaan, gak pernah jalan berduaan ke tempat sepi, bahkan kita jarang banget ketemu langsung. Tapi tetap aja dianggap salah. Teman-teman deket aku mulai nanya kenapa aku kelihatan beda. Biasanya aku ceria, sekarang jadi lebih sering diem dan melamun. Aku gak bisa cerita banyak ke mereka karena gak semua orang bisa ngerti situasi kayak gini. Cuma 2 orang sahabat aku yang tahu cerita lengkapnya. Mereka bilang coba aja sabar dulu, mungkin nanti orang tuaku bakal luluh. Tapi aku sendiri udah mulai kehilangan harapan. Karena sejak kejadian itu, orang tuaku jadi lebih protektif dari biasanya. Bahkan kadang kalau ada di tangan aku lebih dari 10 menit, mereka udah mulai nanya-nanya lagi. Puncaknya, suatu malam aku lagi video call diam-diam di kamar, pakai earphone dan volume kecil banget. Tiba-tiba ibu masuk tanpa ketuk pintu. Aku langsung kaget dan buru-buru nutup layar. Tapi udah ketahuan. Ibu langsung marah dan bilang kalau aku bandel, gak nurut, dan gak ngerti aturan rumah. Malam itu terjadi pertengkaran kecil. Ayah pun ikutan marah dan bilang dengan tegas, mulai sekarang kamu jangan lagi hubungi anak itu. Putus. Titik. Aku cuma bisa diem, nahan tangis di kamar. Rasanya kayak dunia aku runtuh. Aku kirim pesan ke dia malam itu juga, sambil nangis. Aku bilang aku disuruh putus. Aku gak tahu harus gimana, karena aku juga gak mau berantem terus sama orang tua. Tapi aku juga gak bisa bayangin kehilangan dia. Dia bales dengan tenang, bilang dia ngerti, dan dia gak akan maksa. Tapi dia juga bilang kalau suatu saat nanti keadaannya berubah, dia akan tetap nunggu. Aku baca pesan itu berulang kali. Setiap kali baca, hati aku makin berat. Kenapa kita harus berpisah bukan karena gak saling sayang, tapi karena keadaan. Sejak saat itu, aku dan dia mulai menjauh. Kita gak langsung lost contact total, tapi perlahan-lahan komunikasi makin jarang. Aku juga mulai belajar nerima keadaan, meskipun perasaan ini belum hilang. Kadang aku masih ngeliatin chat lama kita, oto-oto waktu lomba, atau surat yang dia kirim waktu ulang tahunku. Semua itu masih aku simpan. Tapi sekarang aku lebih hati-hati. Karena aku gak mau lagi bikin orang tuaku kecewa, meskipun aku juga kecewa karena gak bisa diperjuangkan. Setelah malam itu, semuanya berubah. Rasanya seperti ada yang kosong di dalam diri aku. Hubungan yang biasanya jadi penyemangat setiap hari,
tiba-tiba harus ditahan dan dibatasi. Bangun pagi udah gak ada lagi notifikasi dari dia. Gak ada lagi ucapan semangat sebelum sekolah. Gak ada ide cal tiap malam. Semua terasa sepi. Dan yang paling nyakitin adalah, bukan karena kita bertengkar atau kehilangan rasa, tapi karena kita sama-sama tahu, kita gak bisa ngelawan keadaan. Beberapa hari setelah aku disuruh putus, aku sempat diam total. Aku gak menghubungi dia, dan dia juga gak menghubungi aku. Kita sama-sama diam, mungkin nunggu satu sama lain buat nyapa duluan. Tapi dalam hati, aku yakin dia juga ngerasa sesakit yang aku rasain. Setiap hari aku ngebuka galeri Otto, ngeliat ulang semua kenangan. Screenshot obrolan lucu, Otto selie waktu ketemuan di taman, Oice note dia yang isinya cuma nyanyi als. Semua masih ada, dan rasanya makin berat buat ngelepas. Beberapa minggu kemudian, aku gak tahan. Aku kirim chat singkat, nanya kabarnya. Gak ada basa-basi. Cuma kamu gimana? Dan dia bales. Gak marah, gak sedih, cuma hangat seperti biasa. Dia bilang dia baik, dan dia seneng aku masih nyapa. Dari situ obrolan mulai terbuka lagi, walau gak intens. Kita masih sama-sama sayang, tapi kita sadar, semua gak bisa jalan kayak dulu. Aku masih diawasi ketat sama orang tuaku, dan dia juga mulai dapet tekanan dari keluarganya karena terlalu sering ngabisin waktu dengan cewek yang bahkan gak bisa ditemuin langsung. Satu malam kita akhirnya ngomong panjang lewat chat. Dia nanya, kamu yakin kita masih bisa jalanin ini kayak dulu? Aku diem lama sebelum jawab. Sebenarnya aku gak yakin. Aku capek harus sembunyi terus, capek harus pura-pura kuat, dan lebih capek lagi karena gak bisa jujur ke orang tua soal apa yang sebenarnya aku rasain. Aku tulis panjang cerita semua rasa bingung yang aku pendam. Tentang betapa aku masih pengen bareng dia, tapi juga gak bisa terus bikin masalah di rumah. Aku pengen hubungan ini jalan terus, tapi aku juga takut kehilangan kepercayaan dari orang tua. Dia bales dengan kalimat yang sampai sekarang masih aku ingat jelas. Dia bilang, mungkin ini waktunya kita break. Bukan karena aku gak sayang, tapi karena aku gak mau kamu terus tertekan. Kalau kamu bahagia, aku bahagia. Tapi kalau kamu harus terus sembunyi karena aku, itu bukan cinta yang sehat. Aku baca chat itu sambil nangis. Gak teriak, cuma diam dan air mata ngalir sendiri. Aku gak bisa bales langsung karena rasanya berat banget buat nerima kalimat itu. Tapi dalam hati aku tahu, dia benar. Mungkin ini yang terbaik. Beberapa hari kemudian, kita ngobrol sekali lagi buat nyepakati semuanya. Kita sepakat buat break, bukan putus total. Kita gak akan saling ganggu dulu, kasih waktu buat masing-masing nenangin diri dan ngereset pikiran. Tapi juga gak saling benci atau blokir-blokiran. Kita janji kalau nanti keadaannya udah lebih tenang, dan kalau memang masih ada rasa, kita bisa coba lagi. Gak ada jaminan, gak ada kepastian, tapi setidaknya itu gak bikin kita harus jadi orang asing. Setelah keputusan itu, aku benar-benar merasa kehilangan. Hari-hari terasa lebih panjang. Aku jadi sering bengong, susah tidur, dan susah fokus belajar. Guru di sekolah mulai sadar aku berubah. Aku yang biasanya aktif di kelas, mulai jadi murung. Sahabat-sahabat aku juga bilang aku gak seperti biasanya. Tapi aku cuma bisa senyum dan bilang, aku cuma lagi capek aja. Padahal sebenarnya, aku lagi hancur dalam diam. Aku kehilangan seseorang yang selama ini jadi semangat aku tiap hari. Di sisi lain, aku juga mulai berusaha pelan-pelan bangkit. Aku coba fokus lagi ke sekolah, ke hobi, dan ke diriku sendiri. Aku mulai gambar lagi, ikut lomba lagi, dan lebih sering ngabisin waktu sama teman-teman.
Tapi gak ada satupun hal yang bisa benar-benar ngisi kekosongan yang dia tinggalin. Kadang, di tengah-tengah kegiatan, aku masih suka inget dia. Kayak waktu aku denger lagu yang dulu sering kita putar bareng. Atau waktu aku lihat warna jaket yang mirip punya dia. Hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin aku diam sejenak dan ngerasa rindu lagi. Aku juga tahu, dia masih sesekali ngintip story aku atau ngelik ke postingan lama aku. Tapi kita gak pernah ngobrol lagi sejak terakhir kali sepakat break. Mungkin itu bentuk kita saling jaga jarak. Karena semakin deket, semakin susah buat melepaskan. Dan walaupun aku pengen banget nanya kabarnya lagi, aku tahan. Aku gak mau ganggu proses dia buat healing juga. Karena aku tahu bukan cuma aku yang sedih. Dia pun pasti ngerasain luka yang sama. Pernah suatu malam, aku mimpi tentang dia. Mimpi sederhana, kita cuma duduk di bangku taman dan ngobrol kayak dulu. Tapi waktu bangun, rasanya perih banget. Karena aku sadar, itu cuma mimpi. Dan saat itu aku cuma bisa nyalain lagu Aurit kita dan duduk di pojok kamar, sambil nangis pelan. Aku ngerasa kayak kehilangan bagian dari diri aku sendiri. Tapi aku juga gak bisa marah ke siapa-siapa. Karena yang salah bukan dia, bukan aku. Yang salah cuma keadaan. Makin lama aku mulai menerima kenyataan bahwa gak semua cinta bisa diperjuangkan saat ini juga. Kadang cinta butuh waktu, butuh kedewasaan, dan butuh pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar yang bisa kita lakuin waktu itu adalah mundur. Biar gak saling hancurin, biar gak saling nyakitin lebih jauh. Biar masing-masing bisa tumbuh dulu, jadi versi terbaik dari diri sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali aku dan dia saling ngobrol. Waktu memang berjalan, tapi rasa itu belum sepenuhnya pergi. Ada kalanya aku sudah bisa tersenyum tanpa beban, fokus sekolah tanpa teringat bayangannya, dan menjalani hari-hari dengan semangat yang perlahan mulai tumbuh kembali. Tapi ada juga malam-malam sunyi di mana kenangan tentang dia datang tiba-tiba, seperti ilmu lama yang diputar ulang di kepala. Aku gak pernah bener-bener bisa bilang aku udah move on karena buat aku, dia bukan cuma sekadar orang yang pernah hadir sebentar lalu hilang. Dia adalah bagian penting dari perjalanan hidupku. Orang pertama yang bikin aku ngerasa dicintai tanpa harus jadi orang lain. Orang yang nerima semua sisi aku, yang gak pernah maksa aku berubah, yang tahu semua kelemahanku tapi tetap bertahan. Dan semua itu gak gampang buat dilupain, bahkan setelah waktu berlalu. Tapi aku juga belajar bahwa cinta yang baik gak selalu harus dimiliki sekarang. Kadang cinta yang tulus justru harus dilepas sementara, supaya masing-masing bisa tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Dan aku ngerasa itulah yang sedang aku jalani sekarang. Aku berusaha jadi versi terbaik dari diriku, bukan buat dia, tapi buat diriku sendiri. Karena siapa tahu, nanti di masa depan, ketika semua udah lebih stabil, ketika aku udah lebih dewasa, dan ketika orang tuaku udah bisa ngerti, mungkin kita bisa ketemu lagi. Aku masih ingat kata-kata terakhir dia sebelum kita benar-benar break waktu itu. Dia bilang, kalau emang kamu jodoh aku, kita pasti ketemu lagi di waktu yang lebih tepat. Gak harus sekarang. Tapi aku bakal ingat kamu sebagai salah satu hal terbaik yang pernah datang dalam hidup aku. Kalimat itu aku simpan baik-baik. Kadang aku ulang di kepala, kayak mantra penguat waktu aku mulai kehilangan arah. Aku tahu, mungkin ini hanya harapan kosong, tapi aku juga tahu bahwa harapan adalah satu-satunya hal yang bisa bikin hati tetap bertahan. Sejak semua kejadian itu, hubungan aku sama orang tua juga mulai membaik. Mungkin karena aku udah gak banyak berdebat, atau karena mereka lihat aku mulai fokus lagi sama sekolah. Aku gak pernah bawa-bawa soal cinta lagi di rumah. Tapi jauh di dalam hati aku masih punya luka yang belum benar-benar sembuh.
Cuma aku juga sadar, orang tua gak pernah bener-bener mau nyakitin anaknya. Mereka cuma takut. Takut aku kecewa, takut aku gagal, takut aku salah jalan. Dan rasa takut mereka itu kadang muncul dalam bentuk larangan dan kontrol yang berlebihan. Aku belajar buat main mereka, walaupun gak mudah. Karena bagaimanapun juga, mereka tetap orang yang paling aku sayang. Tapi aku juga berjanji sama diri sendiri, kalau suatu hari nanti aku punya anak, aku pengen jadi orang tua yang bisa dengerin dulu sebelum menilai. Aku gak mau langsung bilang tidak tanpa tahu cerita lengkapnya. Aku pengen jadi pendengar yang baik, karena aku tahu rasanya jadi anak yang pendapatnya gak dianggap. Di sekolah, aku mulai sibuk ikut kegiatan ekstrakurikuler lagi. Aku ikut klub seni dan jadi ketua panitia lomba desain antar kelas. Di sela-sela kesibukan itu, aku mulai nemuin kembali semangatku yang dulu sempat hilang. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang bukan akhir dari segalanya. Kehilangan adalah bagian dari tumbuh. Dan setiap kehilangan pasti ninggalin pelajaran. Dari dia, aku belajar apa itu sabar. Aku belajar bahwa cinta bukan cuma tentang memiliki, tapi juga tentang mengikhlaskan. Kadang-kadang aku masih lihat story dia. Dia kelihatan makin aktif, ikut lomba, bikin konten, dan kelihatan bahagia. Aku senang lihat dia baik-baik aja. Walaupun kami gak saling sapa lagi, tapi aku tahu dia pasti juga masih inget aku. Karena cinta kayak kita itu gak gampang hilang. Walaupun hubungan kami udah gak seperti dulu, tapi kenangan itu akan tetap jadi bagian dari kami. Bukan buat disesali, tapi buat dikenang sebagai bagian dari perjalanan yang indah, meskipun pendek. Ada satu momen yang sampai sekarang masih aku simpan dalam hati. Waktu itu dia pernah bilang, kita ini ibarat dua bintang yang bersinar di langit yang sama, tapi belum bisa saling dekat karena masih ada jarak. Dan aku rasa itu benar. Kita masih hidup di dunia yang sama, di bawah langit yang sama, tapi belum saatnya bareng. Dan gak apa-apa. Karena dalam hidup ini, gak semua yang kita cintai harus kita miliki sekarang juga. Kadang, yang penting adalah pernah saling ada, pernah saling jaga, dan pernah saling doakan. Aku gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan ketemu orang baru yang bikin aku jatuh cinta lagi. Mungkin juga dia akan menemukan seseorang yang lebih cocok buat dia. Tapi siapapun yang akan datang nanti, aku akan tetap menghargai kisah ini sebagai salah satu bagian paling jujur dan tulus dari hidupku. Karena dari semua rasa yang pernah aku punya, perasaan yang aku rasain ke dia adalah yang paling murni. Bukan karena paksaan, bukan karena status, tapi karena hati. Dan jika suatu hari nanti, takdir mempertemukan kami lagi, dalam keadaan yang lebih dewasa, lebih siap, dan lebih bebas, aku akan tersenyum dan bilang, akhirnya, setelah sekian lama. Tapi kalaupun itu gak pernah terjadi, aku juga akan tetap tersenyum, karena aku tahu, aku pernah mencintai seseorang dengan tulus, dan pernah dicintai balik dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Sekarang, aku jalanin hari-hariku seperti biasa. Fokus belajar, deket lagi sama keluarga, dan pelan-pelan mulai membuka hati buat masa depan. Aku tahu, rasa sayang itu gak akan langsung hilang. Tapi aku juga tahu, aku punya hak buat bahagia. Dan mungkin inilah caranya semesta ngajarin aku arti dari melepaskan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang agar aku dan dia bisa tumbuh, meskipun di jalan yang berbeda. Dan buat dia, kalau kamu dengar cerita ini entah lewat siapa, aku cuma mau bilang satu hal. Terima kasih, sudah pernah jadi rumah yang hangat. Terima kasih sudah hadir dalam hidup aku dengan cara yang begitu manis. Karena kita belum bisa bertahan, tapi juga terima kasih karena sudah jadi alasan kenapa aku pernah tersenyum tulus setiap hari.
Aku gak akan lupakan kamu. Mungkin gak akan pernah.